Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa membuat video presentasi manajemen risiko pada siang hari ini. Salawat berangkaikan salam Salut-salutnya kita tujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Dita Permata Aina Putri Tanjung, Rizka Melani, Tania Wizi, dan Barkat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Tania Wizi. Kepada Tania Wizi dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu tujuan penerapan manajemen risiko. Untuk mengelola manajemen risiko, kita sehingga dapat melindungi dan meningkatkan nilai perusahaan sejalan dengan meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perusahaan. Nah, ada nih pengaruh internal dan eksternal dari penerapan manajemen risiko, yaitu pengaruh eksternalnya terhadap perusahaan membuat ketidakpastian dalam mencapai tujuan perusahaan. Mengelola risiko bersifat berulang dan membantu perusahaan mencapai tujuan dan menetapkan strategi yang tepat dan membuat keputusan berdasarkan manajemen risiko. Nah, penerapan manajemen risiko yang eksplisit dan terstruktur membawa manfaat untuk keberlangsungan bisnis perusahaan. Dengan mengambil pendekatan proaktif terhadap risiko dan pengelolaan manajemen risiko yang efektif, perusahaan akan mampu mencapai peningkatan 4 bidang berikut. Next. Yang pertama yaitu strategi. Risiko yang terkait dengan berbagai opsi strategi untuk pertumbuhan perusahaan sepenuhnya telah dianalisis, sehingga keputusan strategis yang dicapai menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu ada taktik. Pertimbangan akan diberikan pada pemilihan taktik yang tepat dan risiko yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga ada operasi, di mana peristiwa negatif yang berupa risiko dapat menyebabkan tertanggung proses bisnis perusahaan yang telah diidentifikasi dan tindakan yang diambil untuk mengurangi kemungkinan kejadian ini dan meminimalkan kerugian terhadap adanya biaya. Yang keempat, kepatuhan. Semakin akan meningkatkan karena risiko yang terjadi dengan regulasi, kewajiban hukum, dan pelanggan akan dihindarkan. Selanjutnya, volatilitas, kondisi pasar dunia dan globalisasi pelanggan, pemasok, dan produk. Meningkatkan persaingan di pasar dan harapan pelanggan yang lebih besar. Selanjutnya, inovasi produk dan perubahan teknologi produk dengan cepat. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik manajemen risiko menurut ISO 31.000. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ISO ini memberikan panduan tentang karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien, serta mengkomunikasikan nilai dan menjelaskan maksud serta tujuannya. Yang pertama, yaitu kerangka dan proses harus disesuaikan dan proporsional. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan tepat waktu diperlukan. Yang ketiga, diperlukannya pendekatan terstruktur dan komprehensif. Yang keempat, manajemen risiko merupakan bagian integral dari semua kegiatan organisasi. Yang kelima, manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, dan menanggapi perubahan. Yang ketujuh, manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan segala keterbatasan informasi yang tersedia. Yang ketujuh, waktu manusia, informasi yang faktor manusia dan budaya mempengaruhi semua aspek manajemen risiko. Yang kedelapan, manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman. Prinsip-prinsip dari manajemen risiko menurut ISO 31.000 tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama ada terintegrasi, di mana manajemen risiko merupakan bagian integral dari semua proses bisnis perusahaan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, adanya terstruktur dan komprehensif. Pendekatan ini yang berstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko memberikan kontribusi terhadap hasil yang konsisten. Yang C, disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi terkait. Yang keempat ada inklusif, keterlibatan pemangku kepentingan yang memberikan pandangan dan pengetahuan serta persepsi. Selanjutnya ada dinamis.
Risiko bersifat dinamis sehingga risiko dapat muncul, berubah, atau retirat ketika konteks eksternal dan internal organisasi berubah-ubah. Selanjutnya ada informasi terbaik tersedia, di mana manajemen risiko ini berdasarkan pada informasi dan data yang historis dan terkini, serta harapan masa depan. Selanjutnya ada faktor manusia dan budaya. Dalam menerapkan manajemen risiko di perusahaan, faktor manusia dan budaya ini menjadi perhatian dan pertimbangan yang paling penting dalam perusahaan. Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman risiko bersifat dinamis. Nah, tujuan dari kerangka kerja. Kerangka kerja ini bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas perusahaan. Pengembangan kerangka kerja mencakup mengintegrasikan, merancang, menerapkan, mengevaluasi, dan menilai manajemen risiko di seluruh perusahaan. Perusahaan harus mengevaluasi praktik dan proses manajemen risiko yang ada, mengevaluasi setiap kesenjangan dan mengatasi kesenjangan dalam kerangka kerja. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tani Wizi yang telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Melani. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kepemimpinan dan komitmen. Manajemen puncak dan badan pengawasan harus memastikan manajemen risiko terintegrasi dalam sebuah proses bisnis perusahaan dan harus memiliki kepemimpinan dan komitmen dengan yang pertama, menyelesaikan dan mengimplementasikan semua komponen kerangka kerja, memastikan sumber daya yang diperlukan dialokasikan, dan mengelola risiko, menugaskan otoritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat yang sesuai dalam perusahaan. Memiliki kepemimpinan dan komitmen memudahkan perusahaan untuk menyelaraskan manajemen risiko dengan tujuan, strategi, dan budayanya. Selanjutnya itu mengenali dan mengatasi sebuah kewajiban serta komitmen yang sukarela, menetapkan jumlah dan jenis risiko yang mungkin atau tidak mungkin diambil untuk memandu pengembangan kriteria risiko, memastikan bahwa mereka dikomunikasikan kepada organisasi dan pemangku kepentingan, mempromosikan pemantauan risiko secara sistematis, dan memastikan bahwa kerangka manajemen risiko tetap sesuai dengan konteks organisasi. Next, moderator. Selanjutnya yaitu manajemen puncak bertanggung jawab untuk mengelola risiko, sementara badan pengawasan bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen risiko. Adapun fungsi dari badan pengawas yaitu memastikan bahwa risiko dipertimbangkan secara memadai dan menetapkan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu memahami risiko yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa sistem untuk mengelola risiko tersebut diimplementasikan dan beroperasi secara efektif. Yang keempat, memastikan bahwa risiko tersebut sesuai dalam konteks tujuan organisasi. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa informasi tentang risiko dan pengelolaannya dikomunikasikan dengan benar. Selanjutnya yaitu ada integrasi. Mengintegrasikan manajemen risiko bergantung pada pemahaman struktur dan konteks perusahaan. Struktur organisasi perusahaan berbeda tergantung pada tujuannya dan kompleksitas perusahaan. Risiko dikelola di setiap bagian dalam struktur organisasi perusahaan dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko. Tata kelola memandu jalannya perusahaan, dan hubungan eksternal dan internal serta aturan, proses, dan praktik yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam organisasi adalah sebuah proses yang dinamis dan berulang, dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya perusahaan. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari yang tidak terpisah dan dari tujuan perusahaan, pemerintahan, kepemimpinan dan komitmen, strategi, tujuan, dan operasi. Selanjutnya ada implementasi. Perusahaan harus menerapkan kerangka kerja manajemen risiko dengan berbagai aspek sebagai berikut. Yang pertama
mengembangkan rencana yang sesuai termasuk waktu dan sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasi di mana, kapan, dan bagaimana berbagai jenis keputusan dibuat di seluruh unit kerja perusahaan dan oleh siapa. Yang ketiga yaitu memodifikasi proses pengambilan keputusan yang berlaku bila perlu, jika diperlukan. Yang keempat, memastikan bahwa pengaturan perusahaan untuk mengelola risiko dipahami dan dipraktikkan dengan jelas dan tepat. Keberhasilan implementasi kerangka kerja membutuhkan keterlibatan dan kesadaran para pemangku kepentingan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk secara eksplisit mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan juga memastikan bahwa ketidakpastian selanjutnya dapat diperhitungkan. Selanjutnya ada evaluasi. Untuk mengevaluasi efektivitas kerangka manajemen risiko, perusahaan harus mengukur kinerja kerangka kerja manajemen risiko terhadap tujuannya, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan, menentukan juga apakah tetap cocok atau mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dan poin selanjutnya yaitu ada perbaikan berkelanjutan, di mana perusahaan harus terus memantau dan menyusun kerangka kerja manajemen risiko untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal. Dengan demikian, perusahaan terus dapat meningkatkan nilainya. Perusahaan harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka manajemen risiko dengan proses manajemen risiko yang terintegrasi. Yang selanjutnya ada proses manajemen risiko. Di sini prosesnya menerapkan kebijakan, pedoman, prosedur, dan praktik yang sistematis untuk kegiatan berkomunikasi dan berkonsultasi, menetapkan konteks dan menilai, memperlakukan, memantau, meninjau, merekam, dan melaporkan risiko yang ada. Untuk proses alur manajemen proses risiko. Baiklah, di sini dilihatkan alur mengenai proses manajemen risiko, yaitu dapat dilihat saja pada slide yang tertera. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka Melani yang telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya materi ketiga akan dipaparkan oleh Barkat. Kepada Barkat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang kesempatan diberikan kepada saya. Penilaian risiko. Penilaian risiko adalah keseluruhan proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko harus dilakukan secara sistematis, secara terstruktur, dan kolaboratif dengan memanfaatkan pengetahuan dan pandangan para pemangku kepentingan. Harus menggunakan informasi terbaik yang tersedia, dilengkapi dengan penyelidikan lebih lanjut jika diperlukan. Next slide. Perlakuan risiko. Tujuan dari perlakuan risiko adalah untuk memilih dan menerapkan opsi-opsi untuk mengatasi risiko. Perlakuan risiko merupakan proses berulang sehingga harus, yang pertama, merumuskan dan memilih opsi perlakuan risiko. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan perlakuan risiko. Yang ketiga, menilai efektivitas perlakuan. Yang keempat, memutuskan apakah risiko yang tersisa dapat diterima. Yang kelima, jika tidak dapat diterima, mengambil perlakuan lebih lanjut. Memilih opsi perlakuan risiko. Memilih opsi perlakuan risiko yang paling sesuai mencakup keseimbangan potensi manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya dalam pencapaian tujuan. Pilihan penanganan risiko tidak selalu saling eksklusif. Pilihan untuk perlakuan risiko mungkin melibatkan satu-satunya hal sebagai berikut. Yang pertama, menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak memulai atau melanjutkan aktivitas yang menimbulkan risiko. Yang kedua, mengambil atau meningkatkan risiko untuk mengejar peluang. Yang ketiga, menghilangkan sumber risiko. Yang keempat, mengubah kemungkinan. Yang kelima, mengubah konsekuensi. Yang keenam, mengambil risiko, misalnya membeli asuransi. Yang ketujuh, mempertahankan risiko dengan keputusan berdasarkan informasi. Perlakuan risiko. Perlakuan risiko tidak hanya mempertimbangkan ekonomi semata, tapi juga mempertimbangkan semua kewajiban perusahaan
dan pandangan dan pendapat para pemangku kepentingan. Pemilihan opsi perlakuan risiko harus dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan, kriteria risiko, dan sumber daya tersedia. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Barkat yang telah memaparkan materi ketiga. Selanjutnya materi keempat akan saya paparkan sendiri, yaitu menyiapkan dan menerapkan rencana perlakuan risiko. Tujuan rencana perlakuan risiko adalah untuk menentukan bagaimana pilihan perlakuan yang dipilih akan dilaksanakan, sehingga pengaturannya dapat dipahami sehingga rencana perlakuan risiko dapat dipantau. Informasi yang disediakan dalam rencana perlakuan risiko harus mencakup 1. Alasan perlakuan risiko termasuk manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. 2. Bertanggung jawab untuk menyetujui dan mengimplementasikan rencana tersebut dan tindakan yang diusulkan. 3. Sumber daya yang dibutuhkan. 4. Ukuran kinerja dan kendalanya. 5. Laporan dan pemantauan yang dibutuhkan. 6. Ketika tindakan diharapkan dilakukan dan diselesaikan. Pemantauan dan peninjauan ulang. Tujuan pemantauan dan peninjauan ulang adalah untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas desain, implementasi, dan hasil proses. Pemantauan dan peninjauan ulang harus dilakukan di semua tahapan proses, mencakup perencanaan, pengumpulan dan analisis informasi, pencatatan hasil dan pemberian umpan balik. Hasil pemantauan dan peninjauan harus dilakukan di seluruh aktivitas manajemen, pengukuran dan pelaporan kinerja perusahaan. Pencatatan dan pelaporan. Proses manajemen risiko dan hasilnya harus didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang tepat. Pencatatan dan pelaporan bertujuan untuk 1. Mengkomunikasikan kegiatan manajemen risiko dan hasil di seluruh organisasi. 2. Memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan kegiatan manajemen risiko. 4. Membantu interaksi dengan para pemangku kepentingan, termasuk yang memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas untuk kegiatan manajemen risiko. Keputusan mengenal penciptaan, retensi, dan penanganan informasi yang terdokumentasi harus mempertimbangkan penggunaannya, sensitivitas informasi, dan konteks eksternal dan internal. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk pelaporan termasuk 1. Pemangku kepentingan yang berbeda dan kebutuhan dan persyaratan informasi khusus mereka. 2. Biaya, frekuensi, dan ketepatan waktu pelaporan. 3. Metode pelaporan. 4. Relevansi informasi dengan tujuan perusahaan dan pengembalian keputusan. Demikianlah presentasi kami pada siang hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.